Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 20 teman-teman, yaitu mengenai Samba server pada Debian dan juga Ubuntu Server Administration. Nah, sebelumnya teman-teman, bahwasannya Samba ini merupakan salah satu file sharing yang digunakan dari Linux ke Windows. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah pernah membuat yang dari Linux ke Linux teman-teman, yaitu dengan menggunakan NFS server. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan coba untuk menggunakan Samba ya teman-teman, yaitu yang dari Linux ke Windows. Nah, pada bab 20 ini kita itu akan ada 5 pembahasan. Itu yang pertama ada konfigurasi Samba read only, kemudian ada mengakses Samba share dari Ubuntu client, yang ketiga ada konfigurasi Samba read write, yang keempat ada mount Samba permanen, dan yang terakhir ada fix mount Samba permanen. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi Samba read only. Nah, jadi teman-teman, Samba ini merupakan salah satu file sharing untuk standar Windows. Nah, tetapi di sini tuh kita akan menggunakan sesama Ubuntu saja, yaitu klien Ubuntu dan juga server 2 Ubuntunya. Dimana nantinya di server 2 Ubuntu itu kita akan membuat sebuah directory. Kemudian yang mengakses adalah si klien Ubuntu ataupun Ubuntu desktopnya. Nah, karena di sini kita hanya belajar untuk mengkonfigurasi, maka tidak apa-apa ya teman-teman ketika kita menggunakan antar Linux. Nah, di sini kita bisa install terlebih dahulu ya teman-teman untuk Samba servernya. Di sini kalian bisa pergi ke server 2 Ubuntunya. Kemudian di sini saya akan masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah sudo min i. Kemudian kita enter lalu masukkan password. Di sini saya akan coba clear. Kemudian sebelum menginstal atau mendownload yang namanya Samba server itu kita harus mengupdate repository yang kita miliki terlebih dahulu, yaitu dengan perintah apt update. Kemudian kita bisa enter dan kita bisa tunggu ya teman-teman hingga proses update-nya selesai. Nah, perhatikan di sini sudah selesai ya teman-teman untuk pengupdatean repository yang kita miliki. Nah, di sini kita bisa langsung install saja ya teman-teman untuk Samba servernya, yaitu dengan apt install Samba seperti ini. Mohon maaf tadi kita bisa enter ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan Y. Kita tunggu hingga proses instalasi dari Sambanya selesai. Nah, perhatikan di sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, di sini ketika proses instalasinya untuk Sambanya sudah selesai, barulah kita dapat mengkonfigurasi yang namanya Samba read only. Oke, langsung saja di sini kita bisa konfigurasi untuk Samba read only-nya. Di sini kita bisa buat terlebih dahulu untuk direktorinya ya teman-teman, yaitu dengan komen mkdir. Lalu untuk nama direktorinya itu kalian mau buat apa? Di sini saya menggunakan namanya adalah Samba 1. Di sini saya akan membuatnya di dalam slash ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter lalu kita bisa cek dengan perintah ls slash. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk Samba satunya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa pergi ke nano slash etc slash samba slash smb.conf. Seperti ini. Nah, kemudian jika sudah di sini kalian bisa enter. Nah, di sini kalian bisa scroll saja sampai bawah ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa kasih tanda pagar ya teman-teman seperti ini. Lalu di sini kita bisa masukkan untuk share name-nya ya teman-teman. Nah, misalkan di sini adalah Samba 1. Nah, untuk share name ini nggak harus sama ya teman-teman dengan folder yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian kalian bisa kurung tutup seperti ini. Nah, tetapi karena di sini untuk mempermudah itu saya menggunakannya sama ya teman-teman seperti nama folder yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini kalian bisa enter lalu tab. Lalu kita bisa tambahkan pad, lalu spasi, dan sama dengan kita bisa masukkan untuk file atau untuk folder yang tadi sudah kita buat dengan perintah mkdir ya teman-teman. Tadi punya saya adalah Samba 1. Kemudian di sini kita bisa enter lalu tab kembali. Di sini kita bisa tambahkan untuk read only ya teman-teman. Kemudian kita kasih sama dengan dan kita ketikkan yes. Kemudian di sini kita bisa enter ya teman-teman, tab lagi lalu kita bisa ketikkan quest only seperti ini, kemudian sama dengan kita ketikkan yes. Nah, jika sudah di sini kita bisa memproteksi lalu enter. Lalu di sini kita bisa restart terlebih dahulu ya teman-teman untuk Sambanya, yaitu dengan perintah sistem ctl restart.
SMBD seperti ini, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil di restart ya teman-teman untuk sambanya. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan konfigurasi Samba yang read only. Kita lanjut ke pembahasan nih yang kedua, yaitu mengakses Samba share dari Ubuntu client. Nah, jadi setelah tadi kita membuat suatu direktori di server 2 Ubuntu-nya, sekarang kita akan coba agar Ubuntu client itu dapat mengakses file atau direktori tersebut ya teman-teman. Nah, cara untuk mengakses Samba sendiri itu ada dua teman-teman, yaitu dia memiliki dua metode, yaitu yang GUI secara tampilan ataupun yang CLI, yaitu yang di terminal. Nah, di sini kita akan coba untuk yang GUI terlebih dahulu ya teman-teman, atau yang tampilan. Kalian bisa pergi ke files yang ini. Nah, kemudian di bagian pencarian yang ini kalian bisa Ctrl L saja teman-teman, seperti ini. Lalu di sini kalian bisa ketikkan smb.2// kemudian kita bisa masukkan untuk IP dari server 2 Ubuntu-nya, yaitu 10.10.3 seperti ini. Nah, IP ini adalah IP yang sudah menge-share filenya ya teman-teman. Jadi kalian jangan lupa bahwasanya server 2 Ubuntu itu dia sudah menge-share untuk file yang sudah kita buat. Kemudian di sini kita bisa enter saja ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk Samba yang tadi sudah kita buat. Nah, jadi dengan cara GUI di client Ubuntu-nya di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk melihat Samba 1 atau direktori yang sudah di-share oleh server 2 Ubuntu-nya. Nah, di sini kita lanjut untuk cara yang CLI teman-teman. Kalian bisa pergi ke terminal yang ini. Nah, tetapi sebelum itu kita harus menginstal terlebih dahulu teman-teman untuk SMB client-nya. Nah, sebelum install di sini kita bisa pastikan terlebih dahulu ya teman-teman, apakah dia bisa ping 88. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita pastikan juga untuk yang ping google.com. Kalian bisa ketikkan saja. Nah, perhatikan di sini belum bisa ya teman-teman, yang artinya kita harus konfigurasi untuk resolvernya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke dalam sudo, lalu kita enter, kita bisa masukkan password, kita bisa pergi ke nano/etc/resolve lalu .conf seperti ini, kemudian kita enter. Di sini kita bisa masukkan dalam komentar ya teman-teman untuk name server yang 127. Kemudian kita bisa tambahkan name server baru di sini. Mohon maaf. Kita enter, lalu kita bisa tambahkan name server 8.8.8.8 seperti ini. Kemudian bisa Ctrl X, Y lalu enter. Kemudian kita ulang untuk ping 88 ya teman-teman. Mohon maaf, bukan ping 88 tapi ping google.com. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk menginstal SMB client-nya. Nah, di sini sebelum menginstal itu kalian harus masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah sudo min-i. Nah, di sini kita bisa langsung install ya teman-teman untuk SMB client-nya, yaitu dengan komen apt install SMB client. Nah, kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa tunggu ya teman-teman untuk proses instalasinya. Di sini kita bisa ketikkan Y, kemudian kita tunggu saja. Nah, perhatikan di sini sudah selesai ya teman-teman untuk install SMB client-nya. Nah, kemudian di sini kita akan coba lihat dari server 2 Ubuntu itu dia sudah menge-share file atau direktori apa saja sih. Nah, di sini untuk komennya yaitu SMB client min L besar. Lalu kita bisa masukkan IP dari server 2 Ubuntu-nya. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita dimintai password ya teman-teman dari server 2 Ubuntu-nya. Kita bisa masukkan saja, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini server 2 Ubuntu itu dia sudah menge-share Samba 1 yang tadi sudah kita konfigurasi. Kemudian di sini kita lanjut ya teman-teman untuk mengakses folder Samba 1-nya. Tetapi sebelum itu kita perlu menginstal terlebih dahulu teman-teman, yaitu sebuah tools atau alat yang diperlukan, yaitu dengan nama Chief Utils. Dan di sini kita bisa langsung masukkan saja ya teman-teman untuk perintahnya, yaitu apt install chief. Seperti ini kita enter, dan di sini kita bisa tunggu ya teman-teman untuk proses instalasi dari Chief Utils-nya.
Nah, perhatikan di sini sudah selesai ya teman-teman untuk proses instalasinya. Nah, kemudian di sini kita bisa buat terlebih dahulu ya teman-teman untuk direktorinya. Nah, direktori ini digunakan untuk menampung isi dari direktori yang tadi server 2 sudah di-sharing, yaitu yang Samba satunya. Oke, langsung saja di sini kalian bisa masukkan perintah mkdir lalu slash, kalian bisa masukkan untuk nama direktorinya. Di sini saya menggunakan folder 1 saja. Kemudian di sini kita bisa enter. Nah, kemudian di sini kita akan mengemon Samba satunya ya teman-teman agar dia itu masuk ke dalam folder 1 yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan komen yaitu mon slash lalu kita bisa masukkan IP dari server 2-nya ya teman-teman, yaitu 10.10.3. Kemudian kita masukkan untuk folder yang ingin kita akses, yaitu tadi kita ingin mengakses Samba 1 ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan kita itu mau meletakkannya di mana, yaitu folder 1. Nah, kemudian di sini kita bisa enter, kita bisa masukkan untuk password root dari server 2-nya ya teman-teman. Kita bisa masukkan saja, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengemon Samba satunya. Nah, di sini kita akan coba untuk ls folder satunya ya teman-teman. Kita coba ls folder 1, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini masih kosong ya teman-teman, karena di Samba satunya sendiri itu kita memang belum membuat apa-apa. Kita itu belum membuat file ataupun direktori di dalamnya. Nah, di sini kita bisa pergi ke server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Di sini saya akan coba clear terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat suatu file ya teman-teman, yaitu dengan perintah touch. Lalu di sini kita akan membuat filenya itu berada di Samba 1 ya teman-teman. Jadi kita tambahkan saja slash Samba 1. Kemudian untuk nama filenya itu apa? Nah, misalkan di sini untuk nama filenya adalah tes Samba 1.txt seperti ini. Kemudian kita enter. Kita bisa pergi lagi ke klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita bisa cek lagi ls/folder satunya, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk tes Samba 1.txt-nya, yang mana tadi sudah kita buat di server 2 Ubuntu-nya di dalam Samba satunya. Nah, artinya di sini untuk klien Ubuntu itu dia sudah bisa mengakses ya teman-teman untuk Samba satunya secara CLI ataupun perintah yang terminal ini. Nah, di sini kita akan coba untuk nano ya teman-teman. Kita akan coba nano/folder 1. Di sini saya akan coba untuk mengedit file yang tadi, yaitu tes Samba 1.txt. Seperti ini, mohon maaf. Lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini tidak bisa ya teman-teman. Kita coba saja, kemudian kita akan simpan. Nah, perhatikan di sini terdapat error writing karena di sini tuh kita hanya menggunakan untuk aksesnya read only saja, bukan yang read dan write. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu konfigurasi Samba read write. Nah, sebelumnya itu kan kita sudah membuat Samba 1 ya teman-teman, yang mana Samba 1 itu dia hanya bisa dilihat atau dibaca saja. Nah, pada pembahasan yang ketiga ini kita akan coba untuk membuat direktori yang bisa diedit ya teman-teman, ataupun bisa dieksekusi oleh kliennya. Nah, di sini saya akan buka sebelahan saja ya teman-teman untuk klien dan servernya. Nah, seperti ini. Nah, di sini pada server 2 Ubuntu saya akan coba clear ya teman-teman. Lalu saya akan coba untuk masuk ke dalam super usernya, yaitu dengan perintah sudo min i, kemudian kita masukkan password. Perhatikan di sini saya sudah berada di super usernya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita bisa buat untuk direktorinya ya teman-teman. Nah, caranya di sini kalian bisa ketikkan mkdir lalu slash, karena di sini saya akan membuat direktorinya itu terdapat di dalam direktori slash ya teman-teman. Kemudian untuk namanya misalkan di sini Samba 2, kemudian kita enter. Kemudian kita bisa cek dengan perintah ls slash. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk Samba 2-nya. Kalian bisa lihat itu di atasnya SBIN, itu di atasnya ada Samba 2 teman-teman. Kemudian di sini kita bisa masuk lagi ya teman-teman ke nano/etc/samba/smd.com. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa scroll lagi ya teman-teman sampai bawah seperti tadi.
Nah, di sini kita bisa enter saja seperti ini. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk yang Samba 2-nya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk name share itu saya samakan saja ya, teman-teman, seperti direktori yang sudah saya buat. Tetapi ini nggak harus sama, jadi kalian bisa menamainya apa saja. Tapi karena di sini hanya untuk pembelajaran, maka ini biar mempermudahkan kita ya, teman-teman. Di sini saya memberinya nama Samba 2. Kemudian kita enter lalu tab, kita ketikkan pet lalu sama dengan. Barulah di sini kita bisa tuliskan untuk direktori yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa enter dan tab lagi, kita bisa ketikkan lagi yaitu read only sama dengan. Nah, karena di sini kita akan konfigurasi untuk yang read to write, maka di sini untuk yang read only-nya kita bisa ketikkan no saja ya, teman-teman. Jika sudah, di sini kita bisa Ctrl X, Y lalu enter, dan kita bisa restart terlebih dahulu untuk sambanya ya, teman-teman, yaitu dengan perintah sistem ctl restart smbd seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, ketika di klien, teman-teman, kita akan coba untuk mengakses Samba 1 yang secara GUI lagi ya, teman-teman. Kita bisa klik. Nah, perhatikan di sini terdapat anonymous dan juga registered user ya, teman-teman. Nah, karena di Samba 1 guest online-nya itu yes, maka dia itu bisa diakses oleh siapapun ya, teman-teman, tanpa terkecuali. Nah, di sini kita akan coba untuk connect ya, teman-teman. Kita menggunakan anonymous, kemudian kita connect. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil ya, teman-teman, untuk masuk ke dalam Samba 1-nya. Tetapi kali ini di Samba 2-nya itu kita hanya mengizinkan user tertentu saja ya, teman-teman, yang dapat mengakses Samba 2. Dan nantinya user tersebut itu dia akan memiliki akses read dan juga write. Jadi dia itu bisa membaca dan juga bisa mengeditnya. Nah, di sini kita coba buat untuk usernya terlebih dahulu ya, teman-teman, dengan komen user add. Lalu untuk nama usernya misalkan di sini adalah user A. Ini terserah teman-teman ya mau namanya apa, tetapi di sini saya beri nama user A saja. Kemudian kita enter. Nah, di sini usernya itu sudah berhasil dibuat ya, teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba untuk membuat password ya, teman-teman, untuk user yang sudah tadi kita buat ataupun user A. Nah, kita langsung saja kita bisa masukkan perintah atau komen smb passwd lalu min a kecil, dan kita bisa masukkan untuk nama usernya yaitu user A. Kemudian kita enter dan kita bisa masukkan saja ya, teman-teman, untuk passwordnya. Di sini saya buat yang mudah-mudah saja yaitu 1 sampai 5. Kita re-entry di sini, masukkan lagi. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil ya, teman-teman, untuk password user A-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke klien Ubuntu-nya ya, teman-teman. Kita akan coba exit. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya, teman-teman, untuk Samba 2-nya. Nah, di sini kita akan coba akses ya, teman-teman, untuk Samba 2-nya. Di sini kita akan coba menggunakan yang anonymous, teman-teman. Nah, di sini apakah bisa ketika kita menggunakan anonymous? Kita coba saja ya, teman-teman. Nah, perhatikan di sini tidak bisa ya, teman-teman. Kenapa sih nggak bisa? Karena di sini di Samba 2-nya itu kita tidak menambahkan konfigurasi yang guest only-nya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan coba lagi ya, teman-teman, tetapi dengan menggunakan yang registered user. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja untuk user yang tadi sudah kita buat, yaitu user A. Kemudian kita bisa masukkan passwordnya, yaitu tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini kita bisa connect. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam Samba 2-nya dengan menggunakan user dan juga password. Karena tadi kita sudah membuat untuk aksesnya adalah read dan write, maka di sini kita akan coba untuk menambahkan folder ataupun sebuah file ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa new folder. Kemudian misalkan untuk namanya adalah halo. Kita create. Nah, perhatikan di sini error while creating directory halo ya, teman-teman. Artinya dia itu tidak bisa untuk membuat directory ataupun file halo. Nah, kenapa di sini nggak bisa, teman-teman? Padahal kita itu sudah mengkonfigurasi atau menambahkan untuk aksesnya adalah read dan write di Samba 2-nya yang sudah kita konfigurasi di server Ubuntu-nya. Dan juga untuk read only-nya itu sudah kita no ya, teman-teman. Maka seharusnya di sini kita itu sudah bisa membuat yang namanya folder
folder ataupun direktori yang baru teman-teman. Nah di sini kita bisa cancel saja ya teman-teman. Nah hal ini terjadi itu karena akses ordernya itu hanya untuk root teman-teman, jadi bukan untuk yang user A. Nah di sini kita akan coba cek secara detail ya teman-teman dengan ls-l kemudian slash, kita bisa enter. Nah perhatikan di sini kalian bisa cari untuk Samba 2-nya, saya akan coba lihatkan di sini ya teman-teman. Nah perhatikan di sini untuk akses ordernya itu masih milik root semua teman-teman, bukan milik user A. Jadi artinya di sini user A itu dia tidak bisa atau tidak diizinkan untuk mengedit ya teman-teman. Nah maka dari itu kita bisa untuk mengkonfigurasi akses ordernya terlebih dahulu teman-teman. Nah langsung saja di sini kita bisa masukkan chmod 777/Samba2. Nah, di sini kita bisa enter dan kita bisa kembali lagi ke kliennya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat atau menambahkan folder barunya ya, teman-teman. Seharusnya di sini sudah bisa. Kita coba halo seperti ini, kemudian kita create. Nah, perhatikan di sini sudah bisa ya teman-teman ketika kita ingin menambahkan atau membuat suatu folder baru. Nah, kenapa di sini sudah bisa? Karena tadi itu di server 2 kita sudah konfigurasi untuk akses ordernya ya teman-teman, yaitu dengan komen yang chmod tadi. Nah, jadi itu ini dengan cara yang JUI ya teman-teman. Kita akan coba untuk cara yang CLI ataupun yang terminal. Kita bisa pergi ke terminalnya. Nah, seperti biasa di sini kita akan membuat foldernya terlebih dahulu ya teman-teman untuk menampung isi dari Samba 2-nya. Nah, di sini kita bisa langsung buat saja mkdir. Lalu untuk namanya di sini saya akan menggunakan folder 2 saja. Nah, jika sudah di sini kita akan coba untuk mengemon teman-teman agar Samba 2-nya itu dapat dimasukkan ke dalam folder 2-nya. Nah, tetapi untuk perintah mengemonnya itu sedikit berbeda teman-teman, bukan seperti sebelumnya. Oke, langsung saja di sini kita bisa masukkan komen mount -o, lalu kalian bisa ketikkan username sama dengan user yang kalian izinkan untuk mengakses folder dan juga Samba 2-nya, yaitu user A punya saya. Lalu kita berikan // kita bisa masukkan IP dari server 2-nya, yaitu punya saya 10.10.3. Lalu kita itu bisa masukkan kita ingin mengakses direktori apa. Di sini kita ingin mengakses Samba 2 di dalam folder 2. Folder 2 seperti ini. Kemudian kita bisa enter dan kita bisa masukkan password root dari server 2-nya ya teman-teman. Oh mohon maaf, ini ternyata untuk user yang tadi sudah kita buat, yaitu 12345 atau user A-nya ya teman-teman. User A kita bisa masukkan. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengemon Samba 2-nya. Nah, di sini kita akan coba untuk ls/folder 2 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini terdapat halo ya teman-teman yang sudah kita buat secara JUI tadi. Nah, karena di sini kita sudah membuat untuk read only-nya adalah no. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat file baru di dalam folder 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung saja ketikkan nano/folder 2. Lalu di sini untuk namanya saya berikan contoh.txt. Seperti ini. Kemudian di sini kita bisa enter dan di sini misalkan kita ketikkan tes Samba 2. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y lalu enter dan kita bisa chat ya teman-teman atau bisa lihat. Sini kita bisa hapus saja cat. Lalu kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah ada ya teman-teman untuk tes Samba 2-nya. Nah, artinya di sini itu kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengkonfigurasi Samba dengan menggunakan akses yang read dan juga write. Ke pembahasan yang keempat, yaitu mount Samba permanen. Nah, jadi teman-teman, mount yang tadi sudah kita lakukan itu dia tidak permanen teman-teman. Jadi ketika di sini kita ingin mematikan klien Ubuntu-nya dan ingin merunningnya kembali, maka di sini kita itu harus melakukan mount ulang seperti tadi secara manual teman-teman. Nah, menurut saya itu tidak efisien teman-teman atau merepotkan kita. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan coba untuk membuat agar mount-nya itu permanen teman-teman di Samba 1 dan Samba 2-nya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan coba untuk mengemon secara permanen ya teman-teman, agar kita itu tidak perlu mengemonnya lagi ketika kita mematikan sebuah kliennya. Nah, jadi caranya di sini kalian bisa masuk ke dalam super usernya terlebih dahulu, lalu kalian bisa pergi ke nano/etc.
/vstep. Seperti ini, kalian bisa enter. Nah, perhatikan di sini sebelumnya sudah ada konfigurasi kita yang NFS server ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini kita bisa enter saja. Nah, di sini kita akan coba untuk konfigurasi yang sambanya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukkan // lalu IP dari server 2-nya. Yaitu 3, kemudian /samba1. Di sini kita akan coba membuat yang samba1 terlebih dahulu. Kemudian kita bisa tab dan kita masukkan untuk folder yang menampung samba1-nya, yaitu folder 1. Lalu kita bisa tab lagi, kita ketikkan chiefs. Dan kita bisa tab lagi, kita bisa tambahkan underscore, lalu native seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk samba satunya. Di sini kita akan coba untuk samba 2-nya. Di sini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Saya akan tuliskan terlebih dahulu. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena di sini tuh kita hanya mengizinkan user tertentu saja. Di sini kita bisa tab terlebih dahulu, lalu masukkan folder untuk menyimpan samba 2-nya, yaitu folder 2. Lalu kita bisa tab, lalu kita tuliskan chiefs, kita bisa tab lagi, underscore, need dev. Nah, disinilah perbedaannya teman-teman. Kalian bisa ketikkan atau tambahkan seperti tanda koma di bawah. Kemudian kalian ketikkan username sama dengan user yang kalian izinkan. Punya saya adalah user A. Kemudian kalian koma lagi seperti ini. Kalian bisa ketikkan password. Di sini tidak ada A-nya ya teman-teman, seperti ini password. Lalu kita sama dengan dan kita masukkan untuk password yang kita buat untuk user A-nya, yaitu 12345. Lalu kita koma dan kita tambahkan underscore native. Seperti ini. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa Ctrl X, lalu enter. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima ataupun pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai fix mount samba permanen. Nah, ini tuh hampir sama ya teman-teman seperti mount samba permanen. Nah, di sini kita bisa pergi ke klien Ubuntu-nya. Sini saya akan clear. Nah, di sini kalian bisa pergi lagi ke nano/etc/vstep. Mohon maaf, vstep. Seperti ini. Nah, di sini di samba satunya kalian bisa perhatikan di samba satunya. Nah, karena pada direktori samba satunya itu kita mengizinkan siapapun itu dapat mengakses samba satunya. Nah, maka teman-teman di samba satunya ini dia tidak ada autentifikasi user dan juga passwordnya. Nah, oleh karena itu di sini kita akan tambahkan password di samba satunya teman-teman. Yaitu di sini di depan netdev-nya teman-teman. Yang ini. Nah, di sini, di depan sini teman-teman. Sini. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan saja. Ingat ya teman-teman, di samba satunya, bukan samba 2-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan saja password atau password, kemudian tanda kutip teman-teman. Yang ini 2 kali seperti ini. Nah, kenapa titik 2? Karena di sini tuh kita tidak memiliki passwordnya di samba 1 teman-teman. Bahkan kita juga tidak membuat user tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Jadi di samba 1 itu siapa saja bisa mengakses tanpa terkecuali. Nah, jika sudah di sini kita bisa Ctrl X, lalu enter. Oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan yang mount samba permanen dan juga fix mount samba permanen. Yang artinya di sini ketika kita ingin mematikan klien Ubuntu-nya dan ingin merunningnya kembali, itu kita tidak perlu mengemon untuk samba 1 dan samba 2-nya lagi. Itu kita tidak perlu mengemonnya lagi atau mengemon ulang ya teman-teman, karena sudah kita konfigurasikan secara permanen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan samba server. Semoga video ini membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.